Baik, kapan dia? Yaitu ومن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول makruh mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang mukmin yang sedang kencing. Jadi bila dalam orang sedang kencing, karena kita kadang-kadang karena sudah sering salam keceplosan, orang sedang kencing, lalu kita mengatakan Assalamualaikum. Ya, orang kencing balik, kecil-kecilnya balik di belakang. Jadi dia keceplosan juga. Karena waktu kencing itu waktu yang sedang membuang kotoran, dan di saat seperti itu juga makruh untuk menjawab salam. Juga tidak dibolehkan untuk menjawab salam. Fayukrahu lahu raddus salam. Yang kencing juga makruh untuk membalas salam kalau diucapkan salam. Jadi diam saja. Walaupun salam itu hukum dasarnya wajib untuk jawab, tapi ketika posisi sedang kencing ini ya dengan temannya kencing kan, teman kencing kan, BAB sama hukumnya. Jadi jangan beri salam kepada orang yang sedang buang air kecil atau buang air besar. Bagi yang sedang buang air kecil atau buang air besar juga makruh untuk menjawab salam. Walaupun hukum salam itu wajib pada dasarnya, tapi waktu itu bukan waktu yang baik untuk mengucapkan salam. Kemudian awil jum'ah, ini juga disebutkan juga makruh mengucapkan salam kepada mukmin yang mungkin kebetulan sedang melakukan hubungan suami istri, ya tentu dengan keluarganya. Jadi jangan mengucapkan salam dengan ibu adanya ada mengucap salam, jangan. Ini juga yang disebutkan secara gamblang oleh Allah. Kalau cuma bercengkrama saja, misalnya ada, mohon maaf, misalnya sepasang suami istri sedang hanya bersenda gurau di dalam kamar, tidak terjadi hubungan intim apapun, lalu kita mengetuk pintu kamar mengucapkan salam, masih dibolehkan. Tapi kalau kita yakin sedang terjadi hubungan suami istri, jangan diberikan salam. Jadi para ulama dulu kalau bicara itu bicara to the point. Jadi nggak ada cerita memperhalus bahasa, karena fikih itu harus tahu yang sebenarnya. Itu yang berikutnya. Kemudian bagi yang diberikan salam ketika sedang terjadi hubungan keluarga itu, maka fayukrahu ayyusallima alaih, juga makruh untuk menjawab salam. Kemudian berikutnya, wa min dzalika man kana na'iman aw na'isan, makruh juga memberi salam ketika bertemu sama mukmin, yaitu ketika mukmin itu sedang tidur atau na'isan atau mengantuk. Dia ada seorang mukmin sedang mengantuk sekali, sudah teranggup-anggup kepalanya menahan kantuk, lalu kita bertemu dengannya, maka jangan ganggu dia dengan ucapan salam, kecuali mengantuknya dalam rokaat. Yang bukan hanya salam ditepuk. Jadi kalau ada anak mengantuk dalam rokaat, itu boleh dijewer, boleh dibuat sesuatu yang membuat dia terbangun, boleh. Tapi kalau bertemu sesama mukmin yang bukan dalam kondisi sedang menuntut ilmu, bukan hubungan antara guru dan murid, maka ketika kita lihat ada teman kita mengantuk, janganlah kita memberinya salam, makruh. Biarkan dia menikmati rasa ngantuknya. Jadi bapak-bapak yang mengantuk sedang pengajian, jangan dikasih salam, jangan
siapa yang nonton nanti malam jam 10. Padahal lebih anak. Jadi mengantuk makruh, orang mengantuk ketika kita bertemu dengannya makruh memberi salam. Au naiman, ataupun orang yang sudah tertidur. Nah, ini pertama berlaku pada orang yang kita tahu sedang tidur. Dia sedang tertidur nih, lalu kita beri assalamualaikum, tidak perlu. Atau ini juga kalau kita luaskan maknanya, jangan datang ke rumah orang di jam-jam orang sedang tidur. Jangan bertamu jam 2, jam 3, itu jangan bertamu. Orang kadang-kadang menolak pulang dari kantor, mungkin dari setengah 2 itu dia butuh waktu sebentar untuk istirahat. Jangan kita ganggu, jangan kita telepon. Maka jangan marah ketika kita datang ke rumah orang jam 2 siang, jam 3 siang, orang sedang istirahat, salam kita akan disahut. Mungkin mereka dengar, tapi mereka berfikir, siapa datang jam-jam ini? Kan tidak pukul 2 malam, jam tu. Mungkin juga kita datang jam 2 malam kan, tapi dia merasa tersinggung dengan kedatangan kita. Dia tidak sahut dalam keadaan mengantuk. Maka kita lah yang harus segera tahu diri kita datang di waktu yang salah. Ini kalau urusannya memberi salam pada orang yang mengantuk atau tidur, dimakruhkan. Begitu juga min zalika man kana musalliyan, makruh memberi salam pada orang yang salat. Makruh memberi salam pada orang yang sedang salat. Kalau orang ini sedang salat, maka orang yang mendengarkan salam tidak boleh menjawab salam itu. Bukan hanya makruh, bukan tidak dianjurkan menjawab salam, malah tidak boleh menjawab salam itu. Fa in fa'ala dzalika, seandainya dijawab oleh orang yang salah, batalat salatuhu, batalat salatnya. Ini ada orang sedang salat, baik wajib maupun sunnah. Jadi kita tak tahu dia sedang salat. Kita datang dari arah belakang, jadi kita tidak tahu bahwa dia sedang salat. Lalu kemudian kita ucap assalamualaikum. Rupanya orang ini lantar. Akhirnya dia menjawab dalam salamnya, Waalaikumsalam, langsung batal salat. Langsung batal salat. Kalaupun ada keringanan untuk menjawab, maka ada pandangan yang menyatakan dibolehkan hanya dengan bahasa isyarat. Karena ada pandangan wal mustahab yuraddu alaihi fi shalat bil isyarat wa la yatalaffaz bi syai'. Kalaupun ingin jawab, maka dibolehkan menjawab dengan bahasa isyarat. Bagaimana bahasa isyarat? Berdasarkan pengalaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Jabir bin Abdullah pernah memberi salam kepada Nabi. Nabi sedang salat. Jabir tidak tahu bahwa Nabi sedang salat. Lalu Rasulullah memberi kode dengan jarinya. Dia beri kode dengan jarinya, dia angkat jari telunjuknya. Jadi sedang begini, Jabir memberi salam, Rasulullah mengangkat dengan jari telunjuknya. Tapi beliau tidak melafazkan salam itu. Berikutnya juga makruh ketika bertemu sama mukmin, yang mukmin itu muazzinan fi hari azani. Orang sedang azan, jangan diberi salam. Orang yang sedang melafazkan azan, muazzin itu jangan kasih salam. Dan muazzin itu pun tidak perlu menjawab salam yang diajukan kepadanya, baik dalam keadaan azan atau iqamah. Dia mau jawab dan boleh tidak jawab. Malah kalau dia jawab, bisa menyebabkan bertambahnya kalimat azan. Kan cukup parah kalau muazzin tiba-tiba menjawab Waalaikumsalam dengan suara azan. Jadi habis hayya 'alal falah langsung Waalaikumsalam.
Jadi kita ni kalau bertemu dengan orang yang sedang azan, tak usah beri salam. Berikutnya, Aukana fi hammam, juga jangan beri salam kepada orang yang sedang berada di kamar mandi. Apapun pekerjaannya, kalau tadi kan jangan beri salam kepada orang yang sedang buang air kecil dan buang air besar. Itu buang air kecil dan buang air besar belum tentu di kamar mandi. Orang bisa jadi di hutan, di padang pasir. Tapi khusus untuk kamar mandi, apapun orang yang melakukan kegiatan di kamar mandi, jangan berikan salam. Walaupun dia mandi, bukan buang air besar dan buang air kecil, jangan berikan salam. Dan orang di kamar mandi pun tidak boleh menjawab salam, karena kamar mandi salah satu tempat yang tidak dibolehkan melafazkan atau membawa nama-nama yang mulia. Nama Allah tidak boleh dibawa, nama Nabi tidak boleh, nama malaikat tidak boleh. Kecuali nama orang yang masuk kamar mandi itu Muhammad. Biasa dipanggil siapa? Itu kalau dia masuk kamar mandi, maka tidak apa-apa, karena Muhammad itu Muhammadiyah. Tapi membawa nama Nabi, apakah bentuknya apa, ros atau sesuatu, atau cincin atau kopiah, ada tulisan la ilaha illallah. Karena dulu pernah ngetren kopiah la ilaha illallah. Masuk kamar mandi bawa kali itu tidak dibolehkan. Bahkan makruhnya kalau kita Imam Hanafi, makruh mendekati haram. Nabi setiap kali masuk kamar mandi, cincinnya dilepaskan, diletakkan di luar kamar mandi. Kenapa? Karena di cincin Nabi tertulis Muhammadur Rasulullah. Nabi menggunakan cincin itu langsung untuk stempel. Jadi kalau sesuatu surat, stempelnya dengan cincin Nabi. Jadi Nabi masuk kamar mandi, dilepaskan. Maka hari ini tidak boleh membawa sesuatu. HP kita bawa, jangan kasih ringtone yang keluar kalimat-kalimat yang baik. Al-Quran, zikir, atau selawat-selawat. Ketika sedang buang air besar, tiba-tiba orang telepon, terbaca ayat Quran atau terbaca selawat. Ini yang berdosa adalah orang yang punya HP. Makanya tak usah pasang-pasang ringtone untuk menunjukkan kesalehan kita melalui ringtone. Banyak orang mengira asal ringtone-nya sudah soleh, dipikir untuk soleh. Duduk di kopi, nak salat maghrib, nak salat isya, ringtone-nya wallahualam. Pikir itu, oh Masya Allah, ringtone-nya aja ayat Quran. Bagi orangnya, padahal orangnya turunan Fir'aun. Ringtone-nya aja yang masuk surga, orangnya adalah orang. Kalau yang mana yang masuk surga? Api. Yang buah api, neraka. Jadi jangan kamar mandi, jangan membawa apapun yang sifatnya baik. Maka memberi salam juga tidak boleh, karena pertama itu memang bukan tempat untuk memberi salam. Yang kedua, di dalam itu juga orang tak boleh menjawab salam. Begitu juga ketika berwudu, jangan kasih salam sama orang yang sedang berwudu, karena salah satu kemakruhan dalam wudu adalah bicara. Makruh bicara ketika wudu. Ini banyak orang sedang wudu, diajak bicara sama temannya, dia wudu tapi dia sahut temannya. Ini makruh, itu mengurangi pahala wudunya. Memberi salam, orang wudu pun tidak berjawab. Dan itu posisi orang sedang konsentrasi melakukan ibadah yang baik. Kemudian makruh juga dalam sebagian pandangan para ulama memberi salam kepada orang yang disibukkan membaca Al-Quran, diistighalihi bitilawah. Sebaiknya tak usah, sebaiknya tidak usah beri salam kepada orang yang sedang sibuk membaca Al-Quran. Ini dalam pandangan sebagian para ulama. Bahkan ada yang mengatakan
Wa in rudda bil lafzi ista'nafa isti'azah summa 'ada ila tilawah. Seandainya orang yang membaca Quran ini menjawab salam itu, maka disunahkan untuk membaca a'udzubillah kembali, lalu baru dia baca kembali ayat yang terputus dalam salam. Namun walaupun begitu, ada juga yang mengatakan dibolehkan. Jadi lihat keadaan. Begitu juga dengan orang yang sedang berdoa. Jadi kita ketemu sama mukmin teman kita sedang berdoa, maka jangan atau sebaiknya tidak memberi salam. Jadi dia sedang minta sesuatu serius dengan Allah, kita beri salam. Dia pun tak perlu jawab salam kita. Orang sedang berdoa, malah dalam hatinya dia Allah kamu dekat kan gitu. Jadi usah beri salam. Lihat keadaan. Kalau orang sedang berdoa khusyuk, yang Assalamualaikum, ketemu jawaban dia aja. Nanti ada yang ingin jabat tangan, itu lebih jangan. Orang sedang doa, kita kasih tangan ke jabat tangan, dia sudah bingung ini dulu atau doa dulu. Jangan lakukan itu kepada orang yang sedang berdoa. Berikutnya juga makruh hukumnya mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang mukmin kana yaqul wa luqma fi fadli. Makruh memberi salam kepada seorang mukmin yang sedang makan dan ada luqmah, dia sedang mengunyah makanannya. Orang sedang makan, biasanya waktu walimah kan, urut dulu makan semuanya, kita datang Assalamualaikum, ya Allah. Kalau orang sedang makan dan kasih isyarat yang kuasa, kasih salam. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Kalau orang sedang makan masih mengunyah, ketemu, jangan beri salam. Mana makruh beri salam seperti itu. Fa in salima alaihi fi hadhihi al-ahwal lam yastahiq jawaban. Orang yang sedang makan pun tidak wajib menjawab salam. Kalau dia sedang makan, ada kunyahan di mulutnya, lalu ada temannya datang kata Assalamualaikum, maka dia boleh tidak jawab. Dan yastahiq jawaban, tidak ada hak dia untuk menjawab. Amma idza kana 'ala al-akli wa laysat al-luqma fi fadli fala ba'sa bis-salam. Tapi seandainya kalau dia sedang makan tapi sedang kosong mulutnya, lalu ada orang yang beri salam tapi masih proses sedang makan, maka dibolehkan untuk memberi salam, dan orang yang makan itu juga wajib menjawab salam kalau mulutnya sedang jeda dari pekerjaan mulutnya. Kemudian semuanya dicatat sebagai pelajaran bagi kita oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini salah satu ikon atau ulama yang paling masyhur dari mazhab Syafi'i. Walaupun beliau tidak berguru langsung ke Imam Syafi'i, yang murid-murid Imam Syafi'i itu ada beberapa orang yang terkenal, tapi Imam Nawawi populernya mengalahkan murid-murid Imam Syafi'i sendiri. Beliau bermazhab Syafi'i dan meninggal di umur 45 tahun, tidak sempat menikah. Jadi bagi yang tidak ada rencana menikah, boleh memakai sejarahnya Imam Nawawi. Jadi kalau yang belum kahwin tapi 45 tahun belum nikah, kalau mengejek-ejek orang boleh jawab, Imam Nawawi aja nak nikah. Orang jawab, Imam Nawawi nak nikah, sibuk dengan ilmu, kamu sibuk dengan HP. Imam Nawawi tak sempat nikah kerana disibukkan kecintaannya terhadap ilmu. Maka ketika beliau ditanya, kenapa engkau tidak menikah? Wahai Imam, apa jawabannya? Aku tidak sempat memikirkannya karena kecintaan beliau terhadap ilmu. Jadi banyak ulama besar-besar, ada beberapa ulama yang masyhur tidak sempat menikah. Ibnu Taimiyah juga tidak menikah sampai meninggal dunia. Baik, jadi berikutnya ada tambahan sedikit lagi. Kapan nanti ketika bertemu mukmin yang makruh mengucapkan salam, yaitu
yaitu Salam fi hari khutbatil Jum'ah, yaitu salam ketika sedang berlangsung khutbah Jum'ah. Dia jangan masuk tadi, Assalamualaikum, khatib sedang khutbah. Yukrahu ibtida' bihi li'annahu ma'muruna bil insan lil khutbah. Dilarang mengucapkan salam. Larangan ini larangan makruh, tidak baik kalau ucapkan salam kepada orang yang sedang mendengarkan khutbah, karena suruhan utamanya adalah diam ketika dalam khutbah. Jangan kita kacaukan dengan salam, khusus khutbah Jumat. Kalau diberi salam maka tidak perlu untuk dijawab oleh orang yang mendengarkannya. Baik, itu perkara-perkara yang berurusan dengan sesama mukmin, dan sebagai penutup masalah ada bertemu dengan sesama mukmin ini, ada catatan terakhir bahwa kalau kita bertemu bukan dengan mukmin, dengan orang kafir, maka jangan pernah memberi salam atau jangan pernah memulai memberi salam. Rasulullah berkata, la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bisalam. Jangan engkau memulai memberi salam ketika bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Padahal ini dua agama ini agama samawi, agama langit, agama dari Allah. Yang selain daripada tiga agama itu semuanya agama arti, agama dibuat oleh manusia. Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto, kepercayaan, macam-macam. Ini semuanya agama buatan manusia. Tiga agama itu datang dari Allah, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Namun kedatangan Islam menyempurnakan semua ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan sayangnya orang-orang Yahudi dan Nasrani hari ini, mereka telah terselewengkan dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang membawanya. Di Yahudi dan Nasrani hari ini bukanlah Yahudi dan Nasrani yang dimaafkan oleh Allah, dan mereka termasuk golongan-golongan yang dianggap kafir hari ini. Apa kata Rasulullah? Kalau bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, jangan beri salam. Faiza laqitum ahaduhum fi tariqih, bahkan kalau engkau bertemu dengan mereka di jalan, fattaruhu ila adyaqihi, baik-baiklah jalan mereka. Kalau engkau bertemu dengan orang kafir di jalan, baik-baik, itu bahasa lain. Disuruh seperti kita memakai mobil, baik-baik ke samping, itulah bahasa Nabi itu. Baiklah mereka ke samping atau ke paling. Ini apa maksudnya? Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dengan keadaan Nasri. Apakah Nabi menyuruh kita kalau ketemu dengan Yahudi dan Nasrani langsung mobil kita geser mobil mereka baca mana paling apa lagi berlaku? Enggak begitu maksudnya. Ini bukan ketemu sama orang-orang Cina, langsung kita motor kita Honda kita pepet mereka sampai masuk ke balik semua kita. Bukan itu maksudnya. Maksud Nabi adalah jangan engkau nampakkan kelemahanmu di depan mereka. Jadi banggakan keislamanmu. Maksud pepet mereka, rendahkan mereka. Ketika bertemu, rendahkan mereka. Jadi jangan bertemu di depan kafir, anggup-anggup, kemudian menampakkan kehinaan. Jangan nampakkan izah kita, kemuliaan agama yang benar ini. Karena tak boleh mengganggu orang kafir. Tak boleh. Ajaran Islam ini tetap mulia. Tak boleh mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu kita. Makanya Nabi mengatakan pada siapa yang membunuh qatala zimmiya, siapa yang membunuh kafir zimmi, maka dia berhadapan denganku di hari kiamat. Nabi marah kepada orang Islam yang membunuh kafir zimmi yang dia bayar pajak dan sudah dilindungi oleh negara Islam. Tak boleh kita lakukan. Kapan kita boleh memerangi orang kafir? Ketika mereka mulai menampakkan permusuhan dan mulai memerangi kita. Kalau itu sudah sah.
menjadi jembatan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Selain itu jangan ganggu orang kafir. Allah adalah zat yang maha adil. Sampai makhluknya yang mengingkarinya pun, kalau urusan keadilan tetap Allah bela. Tetap Allah bela. Makanya Nabi mengatakan salah satu daripada doa dari 3 doa yang terkabulkan tidak ada hijab adalah doa orang yang terzalimi, doaul mazlum wa in kana kafiran, walaupun yang terzalimi itu orang kafir. Kita zalimi dia, kita rusakkan rumahnya, kita bakar, kita bunuh anak-anaknya, dia angkat tangan memohon kepada Tuhan kita, dia melapor ke Tuhan kita. Misalnya dia katakan, wahai Allah, punya orang Islam, Tuhannya orang Islam, hambamu itu telah menghinaku, melecehkanku, membunuh kami, macam-macam. Ketika dia melayangkan doanya kepada Allah, Tuhan kita, Allah terima doanya. Bukan karena Allah ridha terhadap kesesatannya, tapi karena Allah ingin menampakkan keadilannya. Makanya bahaya mengganggu orang kafir yang tidak ada salahnya. Itu jangan lakukan. Allah akan tetap berlaku adil. Yang Allah tetap memasukkan mereka ke neraka, tapi urusan adil Allah tetap maha adil. Baik, inilah penutup tentang adab-adab ketika bertemu dengan sesama mukmin, ditutup dengan sebuah pengetahuan bahwa dengan orang kafir ini hampir tanggal 25 Desember, jangan menghinakan diri dengan mengucapkan selamat datang seakan-akan kita ini punya Tuhan lain yang kita ridhai. Tidak boleh. Walaupun sebahagian orang mengatakan boleh, toleransi, jangan ucapkan selamat datang, jangan kirimi apapun hadiah, jangan kirimi hadiah, jangan buat apa di status Facebook, Happy Christmas, Happy New Year, itu jangan dibuat. Itu kita telah mengakui adanya Tuhan selain Allah dengan meridhakan amalan-amalan seperti. Baik, saya berhenti di sini, masih ada waktu 9 menit. Silakan kalau ada hal yang ini. Banyak para jemaah sekalian, mungkin kita ada sisa waktu sekitar 10 menit ke depan untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir al-Ma'am Bismillah Raihnya pada benar. Kalau istri umpamanya mantakala turunnya dari ide itu berapa? Ada yang lain Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Ustaz Najib Ustaz. Ada beberapa adab yang kita bertemu dengan sesama muslim. Paling kurang kita senyum. Tapi ada juga sesama muslim kita begitu kita senyum, tapi dia tidak pernah membalasnya berkali-kali. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sebelum kita naik ke Assalamualaikum. Kemudian yang kedua Ustaz, di media massa terutama di pagi hari itu ada bermacam-macam ceramah agama. Kadang-kadang mubaliknya memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kita menjawab karena itu media massa? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dulu atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah dibolehkan Ustaz kalau misalnya kita lagi sholat dan kita menzaharkan
Melampau ini. Melampau apa kata Syekh? Dia kena ingusnya. Kita dari jauh sudah lihat model begini. Dia ada yang model mobilnya, mobil dengan tangan kanan pula. Lalu kemudian dia berikan tangannya untuk kita. Apakah kita perlu memenuhi permintaan untuk berjabat tangan? Di saat seperti itu kita boleh menolaknya. Dibolehkan menolaknya. Tapi berilah isyarat sebagai ganti, berilah isyarat bahwa kita telah menerima salamnya. Jadi tidak cukup beri isyarat bahwa kita sudah terima dan tidak perlu bersentuhan. Kalau kita yakin kalau bersentuhan, mereka yang benar hidupnya. Makanya kadang-kadang orang salat, ketika salat kan bersin, itu kan dia tutup ini. Ini sudah penuh dengan ludah dia. Ini orang ini seharusnya tidak perlu menyalami saudaranya. Tidak perlu salami, dia yang harus lebih beradab. Jadi begitu juga dengan orang peling-peling yang hidup itu. Kalau sudah tahu dia punya kebiasaan itu, jangan beri tangan untuk orang. Cucilah dulu. Karena itu salah satu yang menjijikkan. Kadang-kadang kita salam dengan orang yang baru bersih, kita dulu salamnya penuh lagi. Ludah bersih itu kan beda, kekuatannya kan beda, baunya juga beda, karena dia keluarnya dari dalam itu. Dia yang harus lebih beradab. Tapi kalau kita diberi tangan, tidak menjawab, tidak memberikan tangan kita boleh, tapi beri isyarat kita sudah jawab salam dia dan sudah seperti keinginan dia. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Senyum tidak pernah dibalas. Yang ditanya apa tadi? Kita ketika senyum kepada orang yang tidak tahu tak pernah dibalas. Bagaimana tindakan kita? Senyum kita itu tidak berkurang pahala dengan tidak dibalas. Jadi kalau ketemu lagi ya senyum saja. Kita tak penting dia membalas sedang tak belah jadi itu berbuat pahala. Karena tabassum kali akhirnya sedekah. Itu jadi Nabi Allah tetap menghargai pahala. Senyummu kepada saudaramu dihitung sedekah. Jadi kita tak perlu fikirkan dia balas atau tidak. Cuma tetap hati kita ada sesuatu pasti. Ini orang kok sombongnya tak pun. Tapi harus dibaca dulu keadaan. Kalau dia tak jawab karena kesombongannya, di saat itu boleh menyambungkan itu. Takabur ada takabir sedekah. Dari riwayat para ulama, menyombongkan diri di hadapan orang sombong itu adalah balasan sedekahnya. Tapi kalau dia tak jawab mungkin karena memang ada tipenya gitu, tipe tak dibangai-bangai gitu, tak tahu cara bermuamalah. Kan ada orang model begitu. Itu puasa peduli. Karena kita dapat pahala bukan dengan balasan dia, tapi dengan memberi sedekah. Kemudian pertanyaan berikutnya, menjawab salam dari media. Kalau sifatnya live, langsung, acara langsung dari TV, jadi bukan rekaman, maka tetap wajib jawab salam. Misal kita dengar ceramah dari kamera ini, lalu diucapkan salam oleh pematerinya atau ustaznya, yang mendengar tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau langsung, tapi kalau tidak langsung, tidak ada kewajiban untuk menjawab salam, juga tidak ada kewajiban menjawab azan. Azan rekaman tak boleh jawab, tapi kalau azan langsung tetap disuruh jawab. Yang terakhir, membesarkan suara takbir untuk memberi kode pada orang yang memberi salam bahwa kita sedang solat. Bolehkah? Hal ini sebaiknya ditinggalkan. Artinya sebaiknya jangan dilakukan. Kalaupun harus karena mudarat, biasanya kan kadang orang takut dia pulang, yang akan kita sedang solat, maka pun mengeraskan suara harus dibarengi dengan niat zikir. Tidak boleh hanya semata-mata niat mengingatkan orang. Karena kalau semata-mata niat mengingatkan orang, kita sedang keluar dari tujuan solat. Karena dalam solat itu tak ada lagi hubungan dengan manusia. Jadi waktu Allahu Akbar mengingatkan dalam hati tetap zikir, bukan mengingatkan orang. Itu pun dilakukan kalau kondisinya darurat. Tapi kalau cuma orang beri salam, dia ada di belakang kita, tak perlu kita besarkan suara.
biar dia lihat sendiri ke depan kita. Oh, kita semayang lah. Baru kita jawab, betul aku semayang. Baik, kita cukupkan. Dan umuman Bapak Ibu, umuman 2 minggu, iaitu Sabtu malam Senin depan dan malam Seninnya sekali lagi saya tidak ada tempat karena harus pulang balik kepada Encik jemput dan hantar anak kembali kepada Encik. Jadi mohon maaf, 2 kali pertemuan ke depan kita tidak bersama, mungkin diganti oleh yang lain insyaAllah. Demikian, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.